Kita lanjutkan perbincangan bersama Menkominfo Budi Aris Setiadi. Pak Budi, bagaimana sebetulnya manajemen informasi di masa kampanye pemilu ini yang sudah dilakukan oleh Menkominfo, khususnya terkait dengan serangan cyber dan juga membanjirnya hoax di sosial media? Ya, bahwa manajemen informasi khususnya mengenai pemilu ini kan menjadi tanggung jawab kami dan juga penyelenggara pemilu. Kami dari Kementerian Kominfo memang bertanggung jawab terhadap bagaimana narasi pemilu damai 2024 bisa kita wujudkan di masyarakat. Kita sadar betul bahwa pemilu ini atau pemilu 2024 harus kita wujudkan terjadinya peningkatan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Karena itulah narasi pemilu damai menjadi pekerjaan kami dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan narasi pemilu damai 2024 di ruang eh, digital maupun di media dan di masyarakat. Dan kita sudah memberikan atau mengerjakan beberapa hal termasuk juga pemilupedia. Kita juga sudah luncurkan buku saku elektronik untuk bagi masyarakat yang ingin memahami atau mengetahui tentang pemilu, dan kami juga terus melakukan patroli siber dengan menggerakkan tim kami untuk melakukan patroli siber terhadap berbagai isu yang muncul di masyarakat khususnya di ruang digital. Dan ini penting untuk kita lihat bagaimana fenomena konten yang tersebar di masyarakat. Kita bersyukur bahwa di tahun 2024 menjelang pemilu 2024 ini memang terjadi penurunan eskalasi di ruang digital dibanding pemilu sebelumnya. Kita bersyukur bahwa masyarakat makin cerdas, makin bijak untuk mengkonsumsi atau menyebarkan konten-konten di ruang digital. Kita bersyukur dan kita berharap bahwa pemilu 2024 ini sebagai kontestasi sesama anak bangsa kita bisa lalui dengan damai. Dan siapapun yang menjadi pilihan rakyat kita hormati. Begitu, Mbak. Oke, Pak Budi, tapi kalau melihat dari data yang dimiliki oleh Kemenkominfo, ada berapa banyak hoax semenjak mulai kampanye dari mulai 28 November hingga saat ini? Terjadi penurunan yang signifikan dibanding pemilu sebelumnya ya. Di tahun 2023 ini kami baru mendapati sekitar 96 hoax yang terus kita langsung klarifikasi, kami verifikasi, kami klarifikasi, dan perlu kami stempel hoax memang manakala memang itu berita penuh dengan kebohongan atau berita bohong. Selanjutnya juga kami juga melakukan take down terhadap berbagai konten yang meresahkan masyarakat dalam pengertian tidak ada faktanya, tidak ada buktinya, tapi hanya membuat suasana gaduh di ruang digital. Yang pasti 3 hal. Yang pertama, hoax, berita bohong. Kedua, fitnah, dan yang ketiga, ujaran kebencian. Serta terakhir kami tambahkan adalah bagaimana konten-konten yang merendahkan martabat orang lain yang menurut hemat kami tidak tepat untuk bangsa yang beradab dan berbudaya seperti Indonesia. Kita concern untuk menumbuhkan kualitas demokrasi, kita juga concern untuk mendidik masyarakat agar menggunakan momentum 5 tahunan ini sebagai ajang kompetisi sesama anak bangsa dengan sebaik-baiknya. Karena kami sadar bahwa negara ini negara besar yang membutuhkan persatuan dan kesatuan, terutama membutuhkan kebijaksanaan dari semua masyarakat, baik elit maupun seluruh masyarakat untuk sadar dan paham bahwa pemilu ini adalah ajang kontestasi 5 tahunan, pestanya rakyat, pesta demokrasi, di mana rakyat harus menjalankan pemilu 2024 ini dengan penuh kesukacitaan, kegembiraan, tanpa terintimidasi, tanpa rasa takut, sehingga semua hak-hak demokrasi dijamin. Kami juga sependapat dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman sebelumnya, gerakan bagaimana kita merawat demokrasi ini, karena demokrasi ini kan perlu dirawat, dan merawat demokrasi ini bukan cuma di elit, tapi di warga, di masyarakat, di akar rumput. Di warga masyarakat kita sudah melihat bahwa perbedaan di antara mereka dimaknai dengan baik, bukan saling bermusuhan, bukan saling tidak mau bertegur sapa.
beda pendapat sedikit, permusuhan dan sebagainya. Kita sadarkan kepada masyarakat bahwa waktunya kita meningkatkan kualitas demokrasi dengan membuat perbedaan adalah sebuah keniscayaan dalam pemilihan umum atau kegiatan 5 tahunan ini. Gitu, Mbak. Ya, pemilu damai bebas hoax memang harus disadari oleh semua pihak begitu ya. Nah, bergeser kita terkait betul. dengan rawannya kebocoran data, Pak Menteri, khususnya terkait dengan data pemilu ini, apakah sudah ada cara ataupun strategi jitu untuk mencegah kejadian tersebut ini tidak terulang kembali? Ini bahwa yang pertama kali punya kewajiban mengamankan data itu adalah kita sendiri. Setiap orang punya hak dan wajib untuk melindungi datanya dengan tidak memberikan data kepada pihak yang tidak tepat. Nah, mengenai isu KPU dan sebagainya, kita sudah selidiki, kita sudah berkomunikasi bahwa ini kan DPT, daftar DPT yang juga diakses oleh seluruh peserta pemilu. Jadi bukan data yang sifatnya lebih khusus dengan karakteristik yang khusus. Begitu, Mbak. Baik, Jadi semoga misalnya strategi itu DPT, benar-benar data jitu DPT itu ya, kan semua Pak partai Menteri. politik harusnya pegang. Bahkan semua caleg bisa memegang DPT dapilnya masing-masing. Begitu. Oke, Begitu. semoga tadi strateginya yang disampaikan, diutarakan benar-benar jitu dan ampuh, ke depan tidak ada lagi yang namanya kebocoran data, apalagi penyalahgunaan data pemilu, Ya. dan juga terkait dengan BTS 4G, semoga betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di daerah Ya. 3T. Terima kasih Pak Ya. Menkominfo Budi Aris Terima kasih, Setiadi sudah Pak. bergabung bersama kami di Metro Terima hari ini. kasih Selamat atas sore. bantuan dan dukungan dari masyarakat. Semoga kita bisa menyelesaikan tugas-tugas penyelesaian infrastruktur digital khususnya bakti 4G Kominfo dan juga pemilu 2024 bisa lalu dengan baik, dengan damai, dan rakyat cerdas memilih, rakyat bijak memilih, dan bijak bersuara. Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi Aris Setiadi sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.